Selamat hari Minggu, Jemaat MDC yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu ini, saya ingin membacakan Mazmur pasal 125 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya percaya bahwa seperti apa yang digambarkan pemazmur, bahwa kehadiran Allah itu bukan hanya sekedar seperti seorang teman yang ada di sisi kita, tapi Dia adalah Allah yang mengelilingi kita, melingkupi kehidupan kita. Sehingga saya percaya dimanapun jemaat MDC berada, apapun keadaan kita pada hari ini, kalau kita percaya dengan iman bahwa Allah hadir dalam hidup kita, maka saya percaya kita pasti bisa menikmati Tuhan dalam sepanjang ibadah ini dan mengalami berkat yang mengalir dalam hidup kita, yang menguatkan dan yang mengubahkan kita. Mari kita berdoa bersama-sama untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini kami datang kembali menghampiri-Mu dengan keyakinan iman, dengan percaya kami yang penuh bahwa Engkau ada bersama-sama kami. Engkau bukan hanya sekedar ada di kanan, kiri, depan, belakang kami, tapi Engkau melingkupi kami. Hidup kami ada dalam genggaman-Mu ya Tuhan. Sehingga biarlah pada saat kami akan memulai ibadah ini, penuhilah hati kami dengan hadirat-Mu. Penuhilah ruangan tempat di mana kami berkumpul, ya Tuhan, di rumah-rumah daripada setiap jemaat-Mu dengan hadirat-Mu ya Allah. Sehingga setiap kami yang pada hari ini mengikuti ibadah online ini, setiap kami boleh dilingkupi oleh Tuhan, dan kami boleh kembali dipenuhi oleh kehadiran-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh disegarkan, dikuatkan, dan berkat-berkat-Mu itu boleh kembali mengalir dalam hidup kami dan mengubahkan kami. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani kami pada ibadah online kami pada minggu ini. Urapi setiap hamba-hamba-Mu. Urapi setiap perkataan firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama ya Tuhan pada minggu ini. Biarlah setiap perkataan-perkataan firman Tuhan yang kami dengar, yang disampaikan oleh hamba-Mu, itu boleh menjamah kami, dihidupkan dalam hidup kami, dan mengerjakan apa yang Kau kehendaki ya Allah. Sehingga setiap kami boleh berkata, Engkau sungguh mengenal kami, karena Engkau berbicara seperti apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhir dalam tangan-Mu. Dan biarlah ibadah ini disempurnakan hanya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari dimanapun kita berada, percayai satu hal, bahwa kita punya Tuhan yang besar, bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, tidak terbatas kuasa Tuhan. Mari saya ajak setiap Anda dalam kondisi saat ini, tetap beriman, tetap percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan bersama, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya
percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya kami Tuhan punya Tuhan yang luar biasa. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Mari katakan bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya, Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. kami percaya kemenangan dari-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Ya sebab itu Tuhan, kami percaya bagi-Mu tiada yang mustahil. Bagi-Mu tiada yang mustahil. Kami percaya di dalam nama-Mu ya Yesus. Mari jemaat tuh, angkat hati dan suaramu, katakan bersama. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ada kebangkitan iman hari ini Tuhan. Bagi Tuhan tiada yang tidak mungkin. Amin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi katakan bersama-sama, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan mujizat. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Kuasanya. Kuasa-Nya disediakan bagiku. Mujizat. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Engkau berkuasa untuk selama-lamanya Tuhan. Dahulu, sekarang dan selamanya. Bagi Tuhan
tiada yang mustahil. Amin. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya bersama katakan, amin, amin, Haleluya. Tuhan kita luar biasa. Yes. Tuhan kita Haleluya. dahsyat. Haleluya. Dimanapun kita berada, percaya satu hal. Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Katakan bersama. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu Tuhan kekal sampai selama-lamanya untuk setiap kami Tuhan. Kesetiaanmu Tuhan, kebaikanmu Tuhan. Yes. Bersama-sama dimanapun Anda berada, saat ini naikkan pujian kita bagi Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Segala puji dan hormat dan kemuliaan bagi Engkau Tuhan, Allah yang penuh kuasa. Hati kami tetap percaya dan terpaut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Seumur hidup kami, segenap hati kami, jiwa dan pikiran kami mau fokuskan Tuhan, menyembah Engkau, Raja di atas segala raja, pencipta alam semesta dan seluruh isi. Ku masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, membawa
pujian syukurku. Berdiri di hadapan takhta suci-Mu, naikkan penyembahanku. Dan ku dengar suara malaikat berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seisi surga bersorak hingga bergema, elukan, tinggikan Sang Raja. Di hadirat-Mu aku tersungkur, memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya, Engkau Tuhanku. Kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku masuk ke tempat kudus-Mu ya Tuhan, membawa pujian syukurku. Berdiri di hadapan takhta suci-Mu, naikkan penyembahanku. Ku dengar suara malaikat berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seisi surga bersorak hingga bergema, elukan, tinggikan Sang Raja. Di hadirat-Mu aku tersentuh, memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya, Engkau Tuhan. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu aku tersentuh, memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya, Engkau Tuhanku. Hanya nama-Mu Tuhan layak disembah. Nama Yesus, nama Yesus. Di hadirat-Mu aku tersungkur, memuji dan memuja-Mu Tuhan. Tak terlukiskan keagungan-Mu selamanya. Haleluya. Di hadirat-Mu aku tersungkur, memuji Dan dan memuja-Mu Tuhan. Tak terlukiskan
tersungkur memuji dan memujamu Tuhan, tak terlukiskan keagunganmu selamanya. Kau Tuhanku, jemaat Tuhan katakan di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu aku tersungkur. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada, yang menguatkan, memberikan kami kemenangan, keagungan-Mu selamanya. Kau Tuhanku. Tiada Allah yang seperti Engkau yang kami sembah, yang berdaulat, yang berkuasa, yang sanggup menyatakan, yang sanggup mengadakan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami hari ini Tuhan. Memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, memberikan kami kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia, Immanuel, selalu beserta dengan kami. Amin. Yang mendengar firman-Mu Tuhan, berbicara di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya bersama katakan, amin. Amin. Jemaat yang saya kasih, kita bertemu kembali di dalam ibadah online. Dan pada hari ini saya anggap ini hari yang spesial dan saya berdoa dimanapun saudara berada, Tuhan biarlah berbicara pada kita semuanya. Hari ini saya akan sharing dari bukan hanya dari firman Tuhan tetapi dari pesan-pesan Tuhan yang kita dapat sebagai tim pastoral Gereja MDC Surabaya dapatkan pada waktu kita doa malam, kita mencari wajah Tuhan dan ada beberapa pastors, ada gembala yang mendapat pesan-pesan Tuhan dan pesan-pesan inilah yang akan disampaikan untuk menguatkan gereja Tuhan dan jemaat semuanya terutama pada waktu krisis ini. Dan silakan saudara relax, ambil ballpoint dan buku catatan atau kertas supaya saudara bisa mengingat kembali apa yang Tuhan katakan kepada kita. Tema daripada renungan kita adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Saya akan mendaftar ada kira-kira 10 hal yang menjadi pesan Tuhan untuk kita semuanya. Ya, sebelum saya mulai, ya Tuhan ingatkan bahwa waktu krisis ini bukanlah waktu berlibur. Ini bukan waktu holiday. Waktu krisis ini bukan waktu untuk bermalas-malas. Ini adalah waktu untuk bekerja keras dan kita mungkin harus bekerja lebih keras lagi untuk mempersiapkan apa yang akan Tuhan lakukan di hari-hari mendatang. Persiapannya itu hari-hari ini, saudara. Inilah waktu krisis ini, saudara. Dan kalau ada orang yang banyak meluangkan waktu dalam waktu krisis ini untuk nganggur, santai-santai, saudara, kita tidak akan bisa memenangkan masa depan. Justru kita harus menyiapkan diri kita supaya Tuhan bisa memakai kita di masa-masa yang akan datang. Yang pertama yang menjadi pesan Tuhan adalah kita harus menguatkan kembali kehidupan doa pribadi kita. Doa adalah nafas rohani kita. Kalau kita tidak berdoa maka kerohanian kita pasti mati. Itu sudah jelas sekali. Jadi banyak orang yang kehidupannya banyak melayani dan lain sebagainya, tetapi kurangnya doa membuat kerohaniannya itu bocor sehingga kering, rohaninya itu kering dan akhirnya pelayanannya itu tidak membawa dampak yang maksimal. Kita perlu menguatkan kehidupan doa pribadi kita. Dan justru doa pribadi ini saya anggap adalah doa yang menjadi fondasi, paling dasar, menjadi fondasi dari segala macam doa.
Maksudnya ada bermacam-macam doa seperti doa syafaat, doa peperangan rohani dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak didasari dengan doa pribadi yang kokoh, maka doa-doa yang lain tidak ada gunanya. Doa ini mendekatkan pribadi kita kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi, bahwa di masa krisis ini adalah penting untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada pepatah mengatakan, it does matter who you know in the time of crisis. Adalah hal yang penting, siapa yang saudara kenal di waktu-waktu krisis ini. Saudara. Kalau engkau mengenal Tuhanmu, saudara, kalau engkau mengenal Tuhanmu, maka akhirnya engkau akan dikuatkan. Saudara. Kita harus mengalami kekuatan daripada Tuhan melalui doa-doa kita di waktu-waktu krisis seperti ini. Saudara, kalau kita tidak dikuatkan dari dalam kita akan rontok. Saudara. Kita juga akan bisa menjadi stres, kita bisa akan menjadi tertekan, terintimidasi dengan yang lain. Saudara. Dan karena kekuatan kita terbatas, dan kita mulai bergantung kepada kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Yang kedua, pesan Tuhan yang kedua adalah mengokohkan kebersamaan dalam keluarga. Saudara, kita sering mendengar work from home. Banyak orang sudah tidak bekerja lagi di kantor, tapi bekerja di rumah. Dan ini kesempatan untuk bisa menguatkan relasi kita kepada anggota keluarga. Orang tua mendoakan anak-anak, anak-anak mendoakan orang tua, istri mendoakan suami, suami mendoakan istri. Unit keluarga ini harus dikuatkan. Sedangkan kalau keluarga ini kuat, ini akan menjadi soko guru bagi jemaat, jemaat juga akan kuat. Tidak ada gereja kuat kalau keluarganya tidak kuat. Keluarga itulah yang menjadi penopang gereja Tuhan. Dan kalau keluarganya beres, biasanya orang yang lahir dari keluarga yang beres itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Kalau di dalam keluarga itu ada kasih, ada penerimaan, ada pengayoman, ada support dan lain sebagainya, maka orang yang ada dalam keluarga itu akan muncul sebagai pemenang pada waktu masa-masa krisis seperti ini. Bukan waktu untuk bertengkar dengan anggota keluarga. Seharusnya kita merapatkan diri dengan anggota keluarga, saling mendukung, saling mengasihi, saling mendoakan, sehingga keluarga menjadi keluarga yang kokoh. Kalau keluarga kokoh, maka kehidupan kita akan kokoh juga, saudara. Dan ada orang yang mengatakan bahwa keluarga itu seperti surga kecil di bumi ini. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang dipenuhi oleh kasih mesra dan kita bisa menikmati atmosfer surgawi ada di dunia ini. Jadi it's time to strengthening the family. Adalah waktu yang tepat untuk menguatkan keluarga demi keluarga. Kalau saudara dimanapun saudara berada, kuatkan keluarga saudara. Jangan sampai di tengah-tengah krisis ini justru keluarga saudara berantakan. Itu pesan Tuhan yang perlu kita sadari. Yang ketiga, yaitu pesan Tuhan yang lain adalah meningkatkan kualitas hidup kita dengan mengucap syukur. Kita perlu meningkatkan kualitas hidup kita dengan mengucap syukur. Saudara, kita memang punya alasan untuk mengeluh di masa-masa yang krisis seperti ini. Tetapi pada waktu kita mengeluh, saudara, kita justru tidak mengangkat kehidupan kita, tapi kita merontokkan kehidupan kita, saudara. Keluhan itu menghancurkan iman. Keluhan itu menghancurkan segala sesuatu yang positif. Keluhan itu membuka celah untuk semua hal-hal yang negatif itu masuk dalam kehidupan kita. Amsal 15 ayat 15 mengatakan hari orang berkesusahan itu buruk semuanya. Semuanya buruk. Nah, Tuhan ingin dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 bahwa kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Krisis, pada waktu krisis ini kita mengucap syukur. Ada banyak hal yang masih bisa kita syukuri, saudara. Dan pada waktu kita bersyukur, banyak memuji Tuhan, maka ada kekuatan yang baru yang Tuhan akan berikan kepada kita. Nah,
omelan harus dirubah menjadi ucapan syukur. Hari-hari kita yang biasa, kalau kita masuk dengan ucapan syukur, maka hari-hari itu menjadi hari-hari yang luar biasa. Saya katakan tadi Amsal 15, ayat 15 itu ayat favorit saya. Nah, coba saudara tidak usah mencari hari baik, hari buruk, tidak usah. Tapi kalau saudara mengomel, maka hari-hari saudara akan jadi hari-hari yang buruk. Tapi kalau saudara mulai mengucap syukur dan bersuka cita, maka hari-hari saudara itu berubah menjadi hari-hari yang membawa berkat dalam kehidupan saudara. Saudara ingat umat Tuhan, bangsa Israel tidak masuk ke tanah perjanjian hanya karena banyak mengomel. Sudah dipimpin begitu jauh, tapi mereka tidak siap untuk masuk dalam satu tanah perjanjian yang melimpah susu dan madu, melimpah dengan berkat Tuhan. Karena apa? Omelan, saudara. Mereka akhirnya mengingat kembali Mesir dan lain sebagainya. Akhirnya Tuhan membinasakan seluruh bangsa itu karena omelan. Saudara. Jangan hancurkan masa depan saudara dengan omelan saudara. Jangan hancurkan hari-hari yang saudara lalui dengan gerutu. Mari kita mengucap syukur. Kita bersuka cita memasukinya, maka akan ada kekuatan yang baru dan itu akan mendatangkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Di hari-hari yang krisis ini, pada waktu hati kita mengucap syukur, Tuhan masih sanggup merubah hari-hari yang susah ini menjadi hari-hari yang penuh dengan berkat. Pesan Tuhan yang lain, yang keempat adalah berusaha untuk mengetahui kehendak Tuhan. Adalah hal yang sangat penting untuk kita ini mengetahui kehendak Tuhan. Supaya apa? Pada waktu krisis ini sudah berlalu, kita bisa melakukan apa yang kita yakini sebagai kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-34 dikatakan, Yesus mengatakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Sebagai makanan, jadi Tuhan itu yang paling penting itu melakukan kehendak Tuhan. Saudara, mari kita dalam masa-masa krisis ini, kita evaluasi diri kita apakah hidup kita sudah selaras dengan kehendak Tuhan. Kita menyelaraskan hidup kita kembali dengan kehendak Tuhan. Ada banyak orang stres dan saya pikir stres yang paling berat kalau hidup seseorang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Kalau kita tidak dapat bonus kita stres, kita putus pacar kita stres, ya. Kita pekerjaan kita porak-poranda, kehilangan pekerjaan, kita stres. Tapi stres yang paling besar kalau ada seseorang hidupnya tidak segaris, tidak selaras dengan kehendak Tuhan akan mendatangkan depresi. Mari kita selaraskan kehidupan kita dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nanti saudara, semuanya akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang saya yakini dan sebenarnya harus menjadi keyakinan kita bersama. Carilah kehendak Tuhan, hiduplah di dalamnya dan terus tetap berada dalam kehendak Tuhan. Pesan yang kelima adalah memiliki hati yang takut akan Tuhan. Pesan yang kelima, mari kita juga dalam kehidupan kerohanian kita memiliki kembali hati yang respect, hormat sama Tuhan, takut akan Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan tidak takut apa-apa. Artinya apa? Orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, orang yang memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, ya, hubungannya intim dengan Tuhan, tidak mudah terintimidasi dengan segala sesuatu yang terjadi di luar sini. Dalam masa-masa krisis ini, saudara, mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan mulai kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita minta ampun dan kita selaraskan kembali sehingga hati kita itu ada rasa hormat yang terus-menerus kepada Tuhan. Sebetulnya rasa hormat inilah dasar dari kita menjadi penyembah Tuhan. Kita menjadi penyembah Tuhan. Kita bukan hanya cuman bernyanyi untuk Tuhan, tapi dalam hati kita tahu bahwa Allah itu adalah oknum yang harus dihormati dan kita
memberikan respek atau satu rasa hormat yang paling tinggi kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, saudara. Dan pesan Tuhan yang keenam, saudara, yaitu memiliki hati yang haus akan Tuhan. Memiliki hati yang haus akan Tuhan. Jadi saudara, apa maksudnya memiliki hati yang haus? Hari-hari ini kata seorang hamba Tuhan yang bernama A.W. Tozer, ada penyakit rohani. Penyakit rohani itu apa? Penyakit rohani itu adalah kalau orang itu menjadi orang Kristen dan dia itu haus akan berkat Tuhan. Kehausan untuk diberkati itu lebih besar daripada kehausan untuk mendapatkan pengenalan akan si pemberi berkat itu. Ayo kita mendekat kepada Tuhan supaya kita senantiasa haus akan Tuhan, karena itu adalah akar dari pengalaman kita untuk mengalami kebangunan rohani. Gereja Tuhan akan mengalami kebangunan rohani, kebangkitan rohani kalau gereja itu mengalami kehausan akan Tuhan. Mari kita selalu merasa lapar dan haus untuk terus mengejar pengenalan akan Tuhan. Kita jadi semangat kalau kita berdoa. Kita jadi semangat kalau kita membaca firman Tuhan. Dan Tuhan akan mewahyukan firman-Nya dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita menjadi mengenal Dia lebih dalam lagi. Pesan Tuhan yang ketujuh yaitu berdoa untuk mengalami perlindungan daripada Tuhan. Saudara, pada waktu krisis seperti ini, saudara, saya teringat dengan bangsa Israel yang ada di Mesir, dan pada waktu ada tulah atau kutuk Mesir terjadi, Tuhan melindungi umatnya. Kita perlu berdoa dalam penyebaran COVID-19 ini yang begitu luar biasa ini, kita berdoa supaya Tuhan melindungi kita dengan darah-Nya yang kudus, dan Tuhan melindungi kita sehingga kita tidak tertular. Kita minta, kita boleh berdoa demikian, minta perlindungan dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan itu melindungi umatnya, melindungi pribadi kita, melindungi keluarga kita, melindungi gereja di mana Tuhan tempatkan kita berada. Sehingga tidak satu pun yang terinfeksi dengan virus yang seperti ini. Dan saudara, kita berdoa sungguh-sungguh mengalami perlindungan daripada Tuhan. Dan biarlah ini nyata dalam kehidupan kita. Kita minta dan kita doakan terus menerus. Yang kedelapan, ini waktunya untuk hidup oleh iman, saudara. Ibrani 11 mengatakan tetapi orang yang tidak hidup dengan iman tidak mungkin memperkenankan hati Tuhan, saudara. Ini waktunya kita percaya kepada janji Tuhan melalui iman-iman kita, saudara. Saudara, hari-hari ini begitu banyak orang itu yang diombang-ambingkan dalam emosi mereka dengan kabar ini, kabar itu. Dan saudara, WA yang hari ini kita tidak apa-apa. Kemudian dapat WA, kemudian kita khawatir lagi. Kemudian besok lusa kita oke. Kemudian besoknya lagi, akhirnya kita dengar berita di televisi. Seperti emotional game, kita dipermainkan emosi kita. Saudara, jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus memilih untuk hidup dengan iman. Orang benar akan hidup oleh iman, dan oleh sebab itu saudara, Tuhan memesan supaya kita itu bisa hidup oleh iman. Saudara. Percaya kepada janji Tuhan, berakar di dalam janjinya. Sehingga kehidupan itu kokoh, tidak ada kekhawatiran. Karena iman dan kekhawatiran tidak bisa bekerja sama. Di mana ada kekhawatiran, maka iman itu undur. Di mana ada iman, saudara, kekhawatiran yang harus menyingkir. Saudara, kita harus memilih untuk hidup oleh iman. Dan saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan memberikan hari depan yang penuh pengharapan pada setiap kita. Kita percaya bahwa dalam masa-masa krisis ini bukan masa-masa kehancuran, tetapi masa-masa persiapan untuk mempersiapkan iman kita lebih kokoh lagi untuk memenangkan hari esok. Apa yang saudara imani itu ditulis, diyakini, dan biarlah itu terjadi. Alkitab mengatakan jadilah menurut imanmu. Hal yang kesembilan, pesan Tuhan, yaitu hati-hati dengan roh pemecah belah dalam jemaat. Kita perlu berhati-hati. Ada roh pemecah belah. Nah, roh pemecah belah ini
asalnya dari orang yang tidak puas dengan Tuhan. Mungkin marah kepada Tuhan. Mungkin dia berontak kepada Tuhan, tidak terima tentang kejadian yang dia alami. Dia menuduh Tuhan yang tidak-tidak. Dia berontak, dia sakit hati, dan karena sakit hati dia akhirnya menyebarkan berbagai macam gosip, menyebarkan berbagai macam kata-kata yang negatif. Saudara. Ini bukan saatnya untuk mengatakan hal-hal yang negatif. Saudara, hati-hati dengan orang-orang yang bisa memecah belah saudara, di dalam jemaat. Waktunya jemaat Tuhan untuk bersatu, berdoa, bergerak bersama-sama. Dan Tuhan akan melewatkan gerejanya dari masa krisis ini dan menjadikan kita semua menjadi umat Tuhan yang mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu bertobat dan rendah hati. Kita perlu bertobat. Kalau ada hal yang mendukakan hati Tuhan, kalau ada dosa, satu hal, kita perlu bertobat. Dan hal yang lain, dan kita perlu hidup dalam kerendahan hati. Saudara, apa sih yang bisa kita banggakan dalam masa-masa seperti ini? Kebanggaan manusia itu diangkat sama Tuhan. Tapi biarlah kita itu bangga karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah kita tetap hidup dalam kerendahan hati. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan menentang orang yang congkak dan mengasihi orang yang rendah hati. Dikatakan dalam Yakobus 4 ayat yang ke-6. Mari kita tetap hidup dalam kerendahan hati. Masa-masa krisis ini menjadi masa-masa persiapan. Kita terus minta Tuhan kerendahan hati sehingga Tuhan akan mengangkat kita pada waktunya. Jangan sampai kita hidup dalam kecongkakan dan kesombongan. Jangan banggakan prestasi saudara. Jangan banggakan kekuatan saudara. Jangan banggakan keuangan saudara. Jangan banggakan. Banggakan bahwa kita itu mengenal Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita. Dan kalau kita bisa lakukan hal tersebut saudara, maka hidup kita akan aman di tangan Tuhan. Biarlah pesan-pesan yang kita terima hari-hari ini, saudara lakukan dalam kehidupan saudara. Ini merupakan pesan Tuhan yang diterima oleh tim pastoral GKBB MDC Surabaya, sehingga ini untuk pesan untuk gereja, tapi kalau kita melakukan semuanya ini, saudara, maka hidup kita akan mengalami kemenangan bersama-sama dengan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Saya tahu pergumulan jemaat, tapi dimanapun saudara berada, Tuhan ada bersama-sama dengan kita semuanya. Dimanapun saudara berada, Tuhan itu dekat dengan kita semuanya. Dan Tuhan tidak lupa janjinya. Dan mari, jangan jadikan waktu krisis ini waktu justru bermalas-malasan. Biarlah setelah krisis ini kita menjadi orang yang lebih beriman, lebih kuat doanya, lebih banyak mengucap syukur. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Jangan bermalas-malasan, jangan lihat TV saja dengan film seri yang terus-menerus, isilah kehidupan saudara. Karena itu yang akan membuat kita menjadi pemenang. Dan biarlah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidupnya, dialah yang berbahagia. God bless you. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami percaya Engkau telah mengirim pesan-pesan ini kepada kami semuanya untuk kami perhatikan Tuhan. Untuk kami pikirkan dan renungkan. Kalau ada hal-hal yang tidak selaras Tuhan dengan firman-Mu, kalau tidak sesuai dengan hati-Mu Tuhan, luruskan kami kembali Tuhan. Biarlah kami berjalan di jalan yang benar, dan biarlah Tuhan dalam masa-masa yang tidak gampang ini Engkau menyiapkan kami menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kerohanian kami lebih baik, iman kami lebih baik, doa kami lebih baik Tuhan Yesus. Dan biarlah kami hidup dalam kerendahan hati, dan biarlah Engkau Tuhan berkenan dalam kehidupan kami. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kami ingin mengalami Tuhan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami hari-hari ini. Tuhan berikan kami hikmat supaya kami tahu memilih dan memutuskan apa yang benar menurut hati-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat dimanapun jemaat berada Tuhan.
biarlah Engkau yang melindungi mereka. Engkau yang memimpin hidup mereka. Engkau yang mewahyukan diri-Mu dalam kehidupan mereka. Engkau yang memberkati mereka. Dan biarlah Tuhan, nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya percaya bahwa setiap kita telah terberkati oleh firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Dan saya tetap memberikan ingatan kepada kita untuk tetap join contact. Sebab di sanalah kita bisa tetap terus terhubung dengan saudara-saudara seiman kita yang lain. Terus bertumbuh sehingga dalam hidup kita tetap bisa melihat karya Allah yang terus membawa kita dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Sebentar kita akan memberi persembahan. Bapak Ibu, persembahan yang kita akan kembalikan itu bukan hanya sekedar bukti daripada percaya kita kepada Dia, Allah yang memelihara kita. Tapi persembahan yang kita kembalikan juga adalah bukti tindakan daripada kasih kita kepada Dia. Dan saya percaya jika kasih akan Allah itu tetap terus bernyala-nyala dalam hati kita, maka saya percaya yang terbaik tetap kita akan berikan bagi Dia. Mari sama-sama kita satu hati, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pertama kali bersyukur kepadamu, karena hingga pada hari ini Engkau tetap terus pelihara kami. Engkau tetap terus mencukupkan segala yang kami butuhkan dalam hidup kami. Apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai, Engkau telah menyediakannya bagi kami ya Bapa. Kami sebentar akan mengembalikan berkat yang Kau sudah beri dalam hidup kami melalui persembahan kami. Tuhan, kuduskanlah, layakkanlah kami, sehingga apa yang kami kembalikan kepadamu itu boleh menjadi korban yang menyenangkan akan hatimu. Tuhan, kami melakukan ini bukan hanya karena kami punya kelebihan, tapi kami melakukan ini ya Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkaulah Allah jaminan atas hidup kami. Karena kami percaya bahwa hanya Engkaulah Allah satu-satunya ya Tuhan yang kami kasihi. Dan biarlah ya Tuhan pada saat kami memberi kasih kami kepadamu terus bertumbuh dan bernyala-nyala dalam hati kami. Sehingga kami boleh selalu dapat merasakan dan menikmati kehadiran-Mu di dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami untuk memberi. Kami akan memberi dengan rela, dengan sukacita, dan dengan iman kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan bersama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku
Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi bersama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dan saya percaya bahwa setiap pesan firman Tuhan yang telah kita dengar, itulah yang harus kita praktekkan dalam sepanjang minggu yang di depan kita. Dan biarlah pada saat kita melakukan kebenaran firman itu, izinkanlah Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang benar, yang selalu menepati setiap apa yang dikatakannya dalam hidup setiap kita. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kami berterima kasih kepadamu ya Allah untuk kesempatan di mana kami boleh menikmati kehadiran-Mu lagi dalam hidup kami di sepanjang ibadah kami pada hari ini. Dan biarlah kekuatan yang baru yang Kau sudah beri bagi setiap kami, itu boleh memampukan kami ya Tuhan untuk melewati, menjalani kehidupan kami di sepanjang minggu yang di depan kami ya Tuhan. Dan kami minta perlindungan Tuhan, nyatakanlah atas kami, seluruh keluarga kami, dalam keluar masuk kami ya Tuhan. Sehingga wabah ini tidak menjamah kami. Dan kami juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap pekerjaan, berkati setiap usaha daripada jemaat-Mu. Buktikan bahwa Engkaulah sumber segala berkat. Engkaulah yang berkuasa untuk membuat keberhasilan. Engkaulah yang berkuasa untuk membuka pintu-pintu berkat ya Allah. Sebab Engkau ya Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Engkau mengasihi setiap jemaat-Mu ya Allah. Nyatakanlah rahmat-Mu ya Tuhan bagi setiap kami. Kalau di antara kami dalam keadaan sakit pada hari-hari ini, Tuhan ulurkanlah tangan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, jamah dan sembuhkanlah ya Tuhan setiap jemaat-Mu dalam keadaan sakit. Buatlah keajaiban itu nyata kembali, buatlah mujizat itu kembali dialami oleh setiap orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Sehingga kami boleh terus menceritakan tentang kebesaran-Mu dan hidup kami boleh menjadi kesaksian yang memuliakan akan nama-Mu ya Allah. Penuhlah kiranya damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu di dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Dan mampukanlah kami untuk tetap terus bersyukur, memuji-muji-Mu, mengingat-Mu, menyadari bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita mengarahkan hati kita kepada Allah. Dan mari dengan iman kita, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa. Berkat dalam kasih karunia anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan berkat di dalam Roh Kudus yang telah tinggal dan diam dalam kita. Dan biarlah semua berkat itu memenuhi hidup kita. Memberi kepada kita pengharapan yang baru. Bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami akhiri ibadah kami pada hari ini. Setiap kita yang percaya bersama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.